Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih bisa berjumpa kembali. Kita masih bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan penuh semangat, dan mudah-mudahan semuanya itu menjadi bekal kita sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang hal-hal yang harus kita hindari, hal-hal yang harus kita kerjakan terkait dengan mencintai Allah, kemudian bagaimana kita bersifat khauf, takut kepada Allah, juga sifat roja, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Kecintaan itu sangat kuat di dalam diri hati kita dan merupakan cinta yang tingkatnya tinggi adalah cinta hakiki, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cinta hakiki. Kemudian di antara cinta kepada Allah Subhanahu wa taala juga mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, jaminannya Allah akan mencintai kalian. Itulah hakikat daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menanam rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita berfikir, kita menggunakan akal sehat kita, memikirkan semua kekuasaan Allah, dan menyadari bahwa semua yang kita dapat, semua yang kita nikmati, semua yang kita rasakan semata-mata adalah berkat pemberian Allah, berkat kasih sayang Allah kepada manusia. Sehingga ketika kita berfikir dengan akal yang sehat, dengan hati yang penuh dengan ketundukan, maka sudah sewajarnya dalam hati kita terdapat rasa cinta yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala kemurahannya, atas segala kelembutannya, dan atas segala kasih sayangnya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya adalah kita harus terus berpikir dengan akal dan jiwa yang kuat, sehingga akibat berpikir terhadap segala penciptaan Allah, segala keagungan Allah, segala kemahabesaran Allah, cinta itu akan semakin berkembang, semakin kuat pada diri hati kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang harus kita tanamkan adalah rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan sifat muttaqin, sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sekaligus merupakan bukti keimanan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Maka untuk mencapai nilai takwa ini, di antaranya adalah tanamkan dalam hati kita bahwa kita tidak pernah lepas daripada muraqabatillah, monitoring dan pantauan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan sifat khauf dalam diri kita, sehingga bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqillaha, ittaqun nar,
walau bisyiqqi tamrah. Takutlah panasnya api neraka, walau bisyiqqi tamrati, walau bisyiqqi tamratin, meski dengan sedekah sedikit daripada buah kurma untuk menyelamatkan daripada api neraka. Kemudian selanjutnya, pemirsa yang dirahmati Allah, yang perlu kita tanam adalah sifat raja. Akan tetapi sifat khauf harus betul-betul kita pahami bahwasanya dengan sifat khauf tersebut kita mudah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih waspada untuk menyelamatkan diri kita daripada siksaan dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Berusaha agar diri kita tidak terperosok ke dalam lembah kemaksiatan yang mengundang terhadap murka dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah sifat raja, yaitu berharap untuk memperoleh rahmat, berharap untuk memperoleh karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at wa huwa samiul alim." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka dengan sifat raja, dengan sifat yang mengharapkan ini adalah mendorong manusia, mendorong kita semua untuk melakukan ketaatan kepada Allah, sehingga tidak mudah kita merasa putus asa terhadap semua apa yang harus kita lakukan. Justru dengan sifat raja, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pendorong bagi kita untuk melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang perlu kita tanam adalah sifat tawakal, sifat berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memasrahkan semua urusan kita adalah ada di tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak serta-merta kita tanamkan sifat tawakal ini, tidak serta-merta kita merasa tawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didahului, tanpa diiringi dengan sebuah ikhtiar, dengan sebuah upaya dan usaha agar kita menjadi lebih baik dalam melaksanakan sifat tawakal ini, sehingga kita tidak menjadi orang yang keliru dalam bersikap tawakal tersebut. Seorang yang menerapkan sikap tawakal akan tumbuh keyakinan bahwa tidak ada satupun amal kebaikan yang sia-sia, dan ia sangat optimis dalam menjalani kehidupannya karena sudah meyakini bahwa semua adalah berada pada urusan Allah Subhanahu wa taala, berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jika terdapat kesalahan atau kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.